Manfaat yang sangat besar bagi orang yang menjadikan surga sebagai targetnya, maka dunianya akan dia tunggangi untuk mengejar itu semuanya. Ingat teman-teman, kita dalam Islam ini tidak bisa memisahkan antara kegiatan kita semuanya dengan sosial. Seorang pedagang yang hadir di sini, jangan selalu pikirannya keuntungan saja, tapi bagaimana dia berbagi dengan orang lain. Dia mengejar akhirat dengan dagangannya. Seseorang yang punya jabatan pemerintahan, ya, mereka punya kedudukan, maka mereka bisa menunggangi itu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Jangan semuanya dihubungkan dengan urusan dunia saja, tapi bagaimana akhirat itu akan membuat dia termotivasi mengejar yang di sana. Ada seorang, ini cerita sudah sering saya ulangi dalam banyak pengajian, tapi saya ingatkan kembali. Seorang pedagang di Saudi, dia dagang selimut, kemudian datanglah orang miskin masuk ke dalam tokonya, dan dia mengatakan, sini musim dingin, saya butuh selimut 4 buah dengan harga 100 real. Dengan harga 100 real. Maka saya butuh 4 selimut. Kebetulan di toko selimut itu yang paling murah selimut harganya 250 real. Maka dia datang kepada pegawai toko selimut tersebut mengatakan, saya punya 100 real, saya butuh 4 selimut. Buat saya, istri saya sama 2 anak saya. Maka pegawai toko tersebut mengatakan, tidak ada harga begitu. Pemilik toko datang melihat, lalu dia mengatakan, sebentar, dia kasih isyarat kepada pegawainya, biar saya yang layani. Kemudian dia bilang sama bapak itu, kebetulan karena bapak ini kelihatan dari penampilannya orang susah. Dia mengatakan kenapa? Dia bilang, saya butuh selimut 4, buat saya, istri saya, 2 anak saya. Ini musim dingin, saya punya 100 real, bisa nggak saya dapat selimut dengan 4 biji? Kata dia, bisa, pilih selimut mana saja yang anda mau di sini. Maka dipilihlah sama dia, entah harganya berapa, tapi yang paling murah 250 real. Dia ke kasir, dibeli, kemudian orang itu pergi. Lalu kemudian dia kumpulkan pegawainya, dia mengatakan, saya tahu kalian punya pertanyaan. Kata pegawainya, iya, kami ingin bertanya, bagaimana bisa anda menjual selimut 100 real dengan 4 buah, padahal di sini paling murah 250 real. Maka kata dia, tadi itu saudara kita muslim, dia butuh bantuan. Maka kita tidak selamanya harus pikirkan keuntungan, tapi kita harus berpikir bagaimana menyambut akhirat dengan sedekah-sedekah ini. Saya ingin berbuat baik dengan dia. Kata pegawainya, kalau memang anda niat sedekah, kenapa anda tidak memberikan saja gratis? Dia bilang berbeda. Dia datang bukan meminta. Kalau dia datang meminta, saya akan kasih. Dia datang untuk membeli. Dia punya kemuliaan jiwa. Maka saya terima uangnya walaupun tidak cukup, lalu saya berikan dia produk. Orang kalau berpikir akhirat, dia akan tunggangi perbuatannya untuk di sana. Abu Hanifah rahimahullah, seorang ulama dari 4 madhab, menjual sutra. Dia pernah beli sutra 10. Harga sutranya itu paling murah 100 dirham. Ada satu ibu datang mengatakan, wahai imam, imam ini kayak kita kiai, Abu Hanifah dipanggil imam. Saya sudah keliling pasar ini, belum ada satupun saya temukan yang bisa menjual kepada saya dengan 30 dirham sutra. Saya ingin beli. Kata Abu Hanifah, saya punya sutra nih, beli aja. Tinggal satu, ambil dengan 30 dirham. Kata dia, bagaimana anda bisa menjual kepada saya dengan harga begitu? Dia bilang, alhamdulillah saya kemarin beli 10, 9 sudah laku dan sudah untung. 1 ini sudah saya anggap sebagai keuntungan. Maka saya memberikan kepada anda sebagai seorang muslim yang membutuhkan masalah itu. Maka berbuat teman-teman sekalian untuk diri kita sendiri. Amal yang kita kerjakan buat diri kita. Kalau teman-teman tidak lakukan berbahaya. Saya tutup dengan kisah ini. Ada kejadian orang Saudi kaya raya. Saking kayanya dia meninggalkan harta, kalau dirupiahkan 600 miliar rupiah. Peninggalan dia. Dia nggak nikah, nggak punya istri, nggak punya anak. Jadi saking cintanya sama hartanya, nggak mau nikah, nggak mau apa-apa, dia cuma kerja saja. Meninggal subhanallah, dia punya beberapa building di dekat Masjid Haram, hotel-hotel besar. Waktu dia meninggal teman-teman sekalian, karena hartanya banyak, pemerintah Saudi ambil alih harta tersebut. Cari ahli waris nggak ditemukan, satu pun tidak ada. Mana ahli warisnya? Istri nggak ada, orang tuanya nggak ada, saudaranya nggak ada. Setelah ditelusuri seluruh Saudi ditemukan ada 3 orang, ini masih bisa dihubungkan dengan ahli waris sepupunya, tapi agak jauh. Dipanggillah ke pengadilan, lalu hakimnya bilang, apakah kalian tahu kenapa kami panggil ke sini? Kata 3 orang ini, kami nggak tahu, kami nggak pernah juga buat masalah. Kata hakimnya, kalian kenal nggak si fulan, namanya orang kaya ini? Mereka bilang, oh iya kami kenal, ada hubungan kerabat dengan kami, tapi kami tidak banyak berinteraksi sama dia, karena dia jarang sekali bertemu dengan kami, jarang jawab undangan kami gitu. Kata hakimnya, dia baru meninggal, dan dia meninggalkan harta yang cukup banyak, 600 miliar. Tidak ada ahli waris kecuali kalian, maka masing-masing dapat 200 miliar nih. Ini spontan. Ini kaya raya tiba-tiba dapat semua. Yang tadinya orang-orang miskin. Setelah semua tanda tanganin dikasih harta itu, maka hakimnya bilang kalimat, ini yang kita mau titik beratkan ya, wasiat ini penting. Kata hakimnya,
Saya lihat kalian sudah jadi kaya raya sekarang. Masing-masing dapat 200 miliar, kaya raya. Baik, bagaimana kalau kalian semuanya masing-masing 3 orang ini bersedekah untuk mayit, pemilik harta. Masing-masing keluarkan 1 miliar saja. Ya, 400.000 real keluarkan. Kita bangunkan masjid buat si mayit. Sebagai sedekah. Apa jawaban teman-teman 3 orang ini? Yang pertama bilang, saya punya utang banyak. Maka saya mau lunasi utang-utang saya. Walaupun utangnya banyak gak mungkin sebanyak itu ya. Tapi dia gak mau kasih, pelit. Padahal ini uangnya orang itu. Yang kedua bilang, saya udah lama hidup susah. Sekarang saya mau perbaiki hidup saya. Sudah saya gak mau kasih. Terus yang ketiga, bilang juga kalimat tidak kalah buruknya dengan itu ya. Tapi ini ada pelajaran. Dia bilang, wahai hakim, saya juga sama dengan 2 sepupu saya, tidak mau kasih. Kenapa? Karena saya mau mengatakan sesuatu. Orang ini selama dia hidup, dia sendiri tidak pernah berikan manfaat buat dirinya sendiri. Dia selama hidup gak pernah bangun masjid, gak pernah sedekah, dia sendiri gak pernah. Bagaimana kami bisa memberikan manfaat orang yang tidak pernah berikan manfaat buat dirinya sendiri? Lalu tiga-tiganya keluar tidak menginfakkan 1 real pun. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Jangan tunggu nanti kita meninggal dunia lalu berharap ahli waris kita yang bersedekah atau berbuat amal soleh. Jangan. Kita yang melakukan. Karena kalau kita luasa sekarang mengamalkan. Bagi teman-teman, Pak Wali dan teman-teman jajaran pemerintahan, kalau Allah SWT mudahkan, ada konsep-konsep ide tadi, Masya Allah, saya lihat idenya banyak sekali dan sangat bagus. Dan itu sangat baik, itu bisa jadi amal jariah. Maksimalkan waktu selama menjabat untuk mendapatkan amal jariah, karena kita semua menuju ke akhirat. Mungkin dengan tanda tangan, mungkin dengan mengajukan sebuah program lalu disetujui. Mungkin kami masyarakat biasa, kalau ingin bangun masjid harus galang dana sekian banyak. Tapi kalau program pemerintah tinggal tanda tangan di ACC maka bisa bangun. Teman-teman pedagang, bersedekahlah. Jangan selalu pikir keuntungan saja. Semua orang-orang yang sedang diberikan amanah oleh Allah SWT melakukan kebaikan, kejar kebaikan. Di istri, di suami, di anak, di orang tua, ada pintu-pintu surga. Berbuat baik dengan mereka adalah pahala. Bagi para suami, kata Nabi SAW, sedekah itu bahkan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Begitu juga orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan seterusnya, teman dengan temannya. Jadikan target teman-teman semua yang di sekitar kita ini adalah penyebab kita menambah amal kita di akhirat. Jadi bukan selalu berpikir manfaat apa yang saya bisa ambil dari dia. Sehingga kalau tidak ada manfaat maka tidak berteman lagi. Allah.